Oke, lanjut part 3. Nah, part 3 ini kita bahas tentang menggambar sketsa grafik. Nah, menggambar sketsa grafik. Nah, ini ada beberapa step. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Tentukan kayak biasa, tentukan titik potong sumbu Y, terus tentukan titik potong sumbu X. Nah, untuk titik potong sumbu X ini, karena kalau dia pangkat tinggi itu susah untuk dicari, harus pakai cara yang teorema suku kayak gini ya. Nah, gitulah. Nah, makanya dia bisa diabaikan, bisa di skip step ini ya. Yang ketiga, tentukan nilai stasionernya. Itu baru bisa kita buat grafiknya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini suruh menentukan sketsa grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Step yang pertama, tentukan titik potong sumbu Y. Berarti nilai x-nya harus 0. Nah, berarti Y sama dengan fx ya. Y sama dengan tadi fungsinya x kuadrat min 4x min 5. Nah, setiap nilai x-nya kita gantikan dengan 0. Jadi Y sama dengan x kuadrat jadi 0 kuadrat, min 4x jadi min 4 kali 0, min 5 nya udah tetap. Nah, tinggal sisa Y sama dengan min 5 ya. Nah, berarti titik potongnya didapat itu sebesar 0, min 5. Terus yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X, sorry. Nah, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, berhubung ini pangkat X kuadrat, berarti dia bisa kita cari ya, karena dia tinggal difaktorkan saja. Nah, berarti X-nya itu X kuadrat min 4X min 5. Nah, Y-nya kita gantikan dengan 0. Nah, jadi 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, ini kan persamaan kuadrat, berarti bisa diakar-akarkan. Kita faktorkan dulu, jadi 0 sama dengan X min 5 kali X plus 1. Didapat X 1 nya sama dengan 5, X 2 nya min 1. Nah, tandanya apa? Dia memotong di 2 titik. Yang pertama di titik 0 dan di titik 0 min 1,0. Nah, terus kita mencari nilai stasionernya. Stasionernya kita cari. Nah, masih kayak step yang di part 2 kemarin. Ya, tadi kan fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kita turunkan, didapat 2x min 4 ya. Terus yang kedua, berarti fx-nya sama dengan f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, f aksen x-nya tadi didapat 2x min 4, harus sama dengan 0. Nah, berarti min 4-nya pindah ruas jadi 2x sama dengan 4. Berarti didapat x-nya sama dengan 2. Habis itu kita cari batas intervalnya. Nah, sama kayak tadi. Nah, tadi dapat x sama dengan 2 ya. Terus ini 2. Nah, terus kita ujikan di titik ini dan di titik ini. Ternyata di titik ini didapat itu dia nilainya negatif, yang di sini nilainya positif. Nah, berarti apa tandanya? Berarti dia dari turun. Grafiknya tuh dari ke arah minus, berarti dia turun ya. Nah, terus dia turun. Nah, terus dia jadi melalui titik stasioner ya, gini stasioner, terus dia gradiennya plus, berarti naik. Nah, berarti nilai stasionernya adalah minimum. Nah, di situ kita cari nilai stasionernya ya. Tadi batasnya ini 2. Nah, kita substitusi ke nilai stasioner fx. Nah, ingat kalau nyari stasioner, awalnya x kuadrat min 4x min 5. Kita jadikan f sama dengan f2 nya, x kita gantikan dengan 2. Jadi
2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 5. Didapat F2 sama dengan min 9. Nah, min 9 ini dia nilainya apa guys? Minimum dari sini ya. Nah, didapatkan titik stasioner itu 2,-9. Oke, tadi kita udah dapat berapa titik? Udah dapat 3 titik ya. 0,-5, 5,0, min 1,0, dan yang terakhir tadi 2,-9. Nah, titiknya kita masukkan. Pakai ini aja deh. Titiknya masukin di sini. Tadi min 1,0, 0,-5, 5,0 sama min 5,0. Nah, sama stasionernya di sini. Di 2,-9. Terus habis ini kita hubungkan. Nah, karena parabola nggak boleh pakai penggaris ya. Nah, ini hubungkan. Nah, bentuk grafiknya ini. Nah, ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Oke, ini untuk grafik yang sederhana pangkat 2 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa ditulis di kolom komentar ya. Nah, habis itu kita lanjut ke soal yang kedua ini. Soalnya masuk ke, nah kalau tadi pangkat 2, sekarang ini adalah grafik pangkat tinggi. Oh iya, FYI ya, kalau dia FYI ini ya, kalau dia pangkat 2 nih ya, pangkat 2. Nah, dia kan pangkatnya 2, berarti dia ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau pangkat 3 nih ya, oh ya, ini bisa naik dan turun, bisa juga dari turun ke naik ya. Nah, kalau dia pangkat 3, dia bisa naik, turun, naik, bisa juga bisa juga turun, naik, turun ya. Kalau pangkat 4 gimana, Kak? Nah, kalau pangkat 4 dia bisa naik, turun, bisa juga turun, naik ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua dulu ya. Oke, ini ada fungsi persamaan fx sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Sama kayak tadi, tentukan titik potong dalam sumbu y, berarti nilai x-nya harus sama dengan 0. Nah, di sini y sama dengan fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Nah, setiap nilai x kita gantikan dengan 0. Berarti y sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 6 kali 0 pangkat 2 tambah 9 kali 0 tambah 2. Ya, didapat y sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 0,-5. Terus kita tentukan titik potong dalam sumbu y, sumbu x. Nah, ingat kalau pangkat 3 lebih ke atas, dia itu mencari akar-akarnya susah. Jadi harus menggunakan teorema faktor yang kayak gini-gini nih ya. Yang berarti boleh diabaikan ya. Nah, kita skip aja, kita lanjut ke mencari titik stasionernya. Nah, pertama kayak tadi, turunkan fungsi fx. Nah, di sini fx x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Berarti f sin x-nya adalah x pangkat 3 dia jadi 3x kuadrat, 6x pangkat 2 sama dengan 12x, 9x jadi 9, 2 nya jadi 0, gak ditulis ya. Nah, masih bisa disederhanain tidak? Masih. Kita sederhanain jadi x pangkat 2 tambah 4x tambah 3. Terus kita cari batas intervalnya.
Nah, jadi f aksen X sama dengan 0. Nah, f aksennya, nah kalau cari batas interval pakai f aksen ya. Kalau cari stasioner pakai fx aja. Di sini f aksen X-nya sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Boleh gak kesini? Boleh, cuman ribet ya. Nah, kita faktorkan, dia dapat faktornya tuh X plus 1 dikali X plus 2 plus 3 sama dengan 0 nya, ini harusnya ya, maaf salah. Harusnya ini tuh 0 ya. Nah, didapat akar-akarnya X sama dengan min 1, X sama dengan min 3. Dibuat intervalnya, buat garis bilangan ya. Masukkan batas di sininya, batasnya min 1 sama min 3. Sini min 1. Nah, berarti ada 3 daerah. Ada 3 daerah berarti tut tut tut. Nah, kita uji masing. Ternyata tuh didapat berarti gimana tuh? Nah, kalau positif berarti kan dia naik, berarti dia naik pakai ini, berarti dia naik. Nah, terus karena dia minus, terus di sini sampai stasioner dia turun karena dia minus. Nah, sampai nilai stasioner yang kedua karena dia plus dia naik lagi. Nah, berarti di sini tuh dia nilai, karena dari naik ke turun dia berarti nilai maksimum. Nah, karena di sini karena dia turun naik berarti dia minimum. Berarti ada dua nilai ya, maksimum sama minimum. Oke. Terus cari nilai stasioner. Fungsi awalnya sama dengan X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 9X tambah 2. Nah, masukin tadi tuh batas-batasnya tuh ada X min 1, F min 1 sama F min 3. Setelah disubstitusi dapat di sini tuh X-nya min 3 sama min 2. Ya. Sorry, min 2 sama di sini min 2, di sini 2 ya. Nah, didapat nilai minimumnya min 1, min 2 sama min 3, maksimumnya min 3,2. Nah, tadi kita dapat titik apa aja? Titik 0, min 5, 0, min 5, terus titik 1, min 2 sama titik min 3, min 2 ya. Nah, terus kita masukin titik-titiknya. Ya, di sini min 2, 0, min 2, terus min 1, min 2 sama min 3,2. Habis itu kita hubungkan. Kayak hubungan nggak deh. Nah, kita hubungkan, ingat ide grafiknya parabola ya, jadi gak boleh pakai garis. Nah, jadi grafik ini adalah grafik X pangkat 3 tambah 6X tambah 9X tambah 2 ya. Nah, udah, ini deh gambar grafiknya. Gimana? Mudah bukan? Matematika itu mudah bukan? Bukan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah materi terakhir di tafsiran geometri. Habis materi tafsiran geometri kita lanjut ke integral ya. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya.
Oke, sekian dan terima kasih.